Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari ungkapan bal la'anahumullahu bikufrihim dapat kita pahami bahwa kaum Yahudi, kaum Bani Israel tersebut Allah kutuk mereka itu dengan sebab kekufuran mereka sendiri. Artinya kutukan Allah datang kepada mereka, turun kepada siapapun, tentu dengan sebab kekufuran, dengan sebab maksiat dan pengingkaran. Kemudian ungkapan faqalilan ma yu'minun menunjukkan bahwa kebanyakan mereka itu kufur, mengingkari, tidak menerima dakwah dan ajakan para nabi. Sedikit sekali mereka yang yu'minun, yang beriman. Al-ayatu tubayyinu haqiqatan hamatan hiya innal ingimasa fil ahwa'i yub'idul farda 'anillahi wa yusdilul hujaba 'ala qalbihi fala takadul haqiqatu tajidu laha tariqan ila nafsihi. Ayat di atas menjelaskan tentang suatu hakikat dan realita yang penting, yaitu bahwa tenggelam dalam hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu itu akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya, dari karunia-Nya, dari ajaran dan syariatnya, dan akan dapat menutup hijab-hijab di dalam hatinya sehingga kebenaran syariat tidak mendapat jalan menuju ke hatinya, akan tertutup. Itu akibat adanya hawa nafsu. Demikianlah hawa nafsu akan menutup, akan membendung kebenaran. Hawa nafsu, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu wanita, dan nafsu harta benda, dan nafsu yang lainnya. Ya, ketika dituruti maka akan membendung, akan menolak syariat dan kebenaran. Bahasan ada dua pembahasan di sini. Yang pertama, ma huwa ruhul qudus, apa itu ruhul qudus? Yang kedua adalah qulubun ghafilatun mahjubatun, tentang hati yang lalai dan yang tertutup. Tentang Ruhul Qudus, para mufassir ada beberapa pendapat, ada perbedaan. Di sini dua disebutkan. Dari mufassirina ara'un mukhtalifatun fi ma'na Ruhul Qudus. Ya, para mufassir itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang makna Ruhul Qudus. Yang pertama, qalu innahu Jabrail atau Jibril. Pandangan mufassir pertama bahwa Ruhul Qudus adalah Jibril. Fayakunu ma'anal ayati ala hadha innallaha ayyada Isa bi Jabrail. Ketika Ruhul Qudus dikatakan adalah malaikat Jibril, maka makna ayat adalah sesungguhnya Allah telah mengokohkan Isa dengan malaikat Jibril. Wajhu tasmiyati Jabrail bi Ruhil Qudus huwa anna Jabraila malakun wal janibur ruhi fil malaikati amrun wadihun. Dinamakan Jibril, yaitu Ruhul Qudus dinamakan Jibril. Kenapa Jibril dinamakan Ruhul Qudus? Karena Jibril adalah malaikat dan sisi rohani pada malaikat itu lebih kuat dan sudah sangat jelas. Itu malaikat berupa makhluk yang non materi. Wa itlaqu kalimat ar-ruh alaihim mutanasibun ma'a tabi'atihim. Dan kalimat ar-ruh itu Ruhul Qudus, ada ruhnya, itu sesuai dengan tabiat mereka, itu para malaikat. Wa idhafatur ruhi ila al-qudsi isyaratun ila tuhri hadzal malak wa qadasatihi al-fa'iqah. Dan ditambahkannya kata ruh kepada Al-Quds, jadi Ruhul Qudus itu mengisyaratkan dan menjelaskan bahwa mereka itu sucinya malaikat dan mereka memiliki kesucian yang tinggi. Jadi pandangan pertama tentang Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril. Kemudian pandangan kedua atau pendapat kedua adalah bahwa Ruhul Qudus adalah al-quwwatul ghaibiyatul lati ayyadat Isa alaihissalam. Ruhul Qudus ialah satu kekuatan gaib yang Allah berikan kepada Isa alaihissalam. Wa bihadzal quwwatil khafiyyatil ilahiyyati kana Isa yuhyil mauta. Maka dengan kekuatan yang tersembunyi ilahi ini, Isa dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati.
Jadi makna kedua adalah Ruhul Qudus itu apa? Itu kekuatan gaib. Hadhil quwwatul ghaibiyatu mawjudatun tab'an bi syaklin adhaf fi jami'il mu'minin ala ikhtilafi darajati imanihim. Mu'allif mengatakan bahwa kekuatan gaib ini itu sebenarnya ada pada setiap atau pada seluruh orang-orang yang beriman, tapi tentu lebih lemah tergantung keimanan mereka, tergantung derajat mereka. Artinya semakin tinggi derajat keimanan seseorang, maka Ruhul Qudusnya, al-quwatul ghaibiyahnya, kekuatan gaibnya akan semakin tinggi, semakin kuat pula. Wa hadzal imdadul ilahi huwa alladhi yu'inul insana fi ada'i ta'ati wa tahammuli sya'abi wa yaqihi minas suquti fi dhunubi wa zallati. Dan imdad ilahi ini, bantuan ilahi yang gaib inilah yang senantiasa membantu dan menolong manusia yang beriman dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tabah dan sabar ketika menghadapi kesulitan, dan bahkan dapat menjaga daripada terjerumus dan jatuh pada perbuatan dosa dan ketergelinciran. Jadi adanya Ruhul Qudus atau kekuatan gaib, imdadul gaib dari Allah kepada setiap yang beriman itu karena keimanan dan ketakwaan seseorang. Ya, semakin tinggi ilmu, keimanan, ketakwaan seseorang, maka imdadul gaibinya, Ruhul Qudusnya, bantuan gaib semakin tinggi, semakin banyak pula, sampai pada tingkatan para nabi, para rasul dan para ma'asumin. Yang kedua, pembahasan tentang qulubun ghafilatun mahjubatun, hati yang tertutup, ya, yang lalai. Kana al-yahudu fil madinati yaqifuna bi wajhi da'wati wa yamtani'una an qabuliha. Orang-orang Yahudi di kota Madinah saat itu mereka menolak dakwah pada nabi, mereka menentangnya, ya. Wa ya'tadziruna lidzalika bi mukhtalafil hujaj, mereka dengan alasan bermacam-macam menolak ajakan para rasul. Wal ayatul lati nahnu bisadadiha tusyir ila wahidatin min daraihim. Dan ayat ini yang kita baca, yang kita sedang bahas adalah salah satu di antara alasan mereka mengapa mereka menolak dakwah dan ajakan para nabi. Itu alasan mereka, wa qalu qulubuna ghulf, yaitu hati kami tertutup, hati kami tidak akan tembus dari kebenaran. Ya, nah ini mereka ucapkan dengan penghinaan kepada para nabi, para rasul. Ya, tapi Al-Quran menjelaskan bahwa dengan kekufuran mereka lah mereka itu tertutupi hatinya, sehingga sedikit mereka yang beriman. Ya, jadi Allah mengecap atau mensampel hati mereka itu karena ikhtiar mereka memilih kekufuran, memilih keingkaran, tidak menerima keimanan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala.